Alhamdulillah, kita baru saja melaksanakan qiyamul lail, salat tasbih berjamaah, yang mana fadilah diantaranya adalah orang yang melaksanakan salat tasbih tersebut akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kanat misla zabadil bahri, walaupun dosanya itu sebanyak buih atau busa yang ada di lautan. Dan makanya Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita, jika kita bisa melaksanakan tiap hari silakan. Tapi kalau kita tidak bisa melaksanakan tiap hari, seminggu sekali. Kalau tidak bisa, 1 bulan sekali. Kalau tidak bisa, setahun sekali. Kalau tidak bisa, seumur hidup sekali. Alhamdulillah, di masjid ini punya program setiap malam ganjil melaksanakan sholat tasbih berjamaah. Mudah-mudahan di bulan yang penuh ampunan ini, Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Kemudian kita sekarang sudah berada di penghujung daripada bulan suci Ramadan di malam ke-27. Bagaimana caranya agar senantiasa semangat Ramadan ini kita bawa ke 11 bulan yang akan datang. Jangan sampai kita itu termasuk golongan yang ibadahnya hanya di bulan Ramadan saja. Nah, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa mendapatkan tuntunan, bimbingan, cahaya petunjuk dari Allah, maka di antara jalannya itu setelah lepas bulan suci Ramadan, jangan kita berhenti tadarus Qur'annya. Ya, karena Al-Quran itu hudal linnas, adalah sebagai petunjuk dari Allah kepada kita manusia. Dalam sebuah hadis di mana dinyatakan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah, qala, Sayyidina Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda begini, man kana yarju liqa Allah taala falyukrim ahlallah. Barang siapa orang yang menginginkan, mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah, maka hendaklah dia memuliakan keluarganya Allah. Orang kalau sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian dipandang dengan pandangan rahmatnya Allah, maka niscaya orang tersebut tidak akan mendapatkan azab. Dan dalam kitab Nasaihul Ibad, sesuatu yang lebih indah daripada keindahan yang ada di dalam surga adalah ketika seorang hamba itu bisa memandang kepada penciptanya nanti di yaumil qiyamah. Nah, ketika Rasulullah bersabda seperti itu, barang siapa orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah nanti di hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan keluarganya Allah. Timbul pertanyaan, kila, ya Rasulullah, halillahi ahlun, emang Allah punya keluarga? Bukankah Allah itu ahad, Allah itu esa, ya, lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Sahabat bertanya-tanya, kan Allah itu esa. Maka kemudian Rasul menjawab, qala na'am, iya, Allah itu punya keluarga. Kemudian para sahabat pun bertanya lagi, kila manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah keluarganya Allah? Maka Rasul pun menjawab, ahlullahi fid dunya alladzina yaqra'unal qur'ana. Keluarga Allah di alam dunia adalah orang-orang yang hari-harinya senantiasa baca Quran. Jadi hadirin dirahmati oleh Allah, sesuatu yang dapat menunjukkan posisi dekatnya kita kepada Allah itu ternyata bukan sholat. Sholat mah wajib. Bukan kita zakat. Zakat wajib. Tapi ternyata sesuatu yang menunjukkan derajat seseorang dekat atau tidaknya kepada penciptanya sebanyak apa, sesering apa matanya melihat mushaf. Sesering apa, sebahasa apa lisannya itu mengucapkan kalam-kalam
suci, semakin dalam seharinya dia sering baca Quran, maka menunjukkan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Bahkan sampai dinyatakan oleh Rasulullah SAW, orang-orang tersebut adalah keluarganya Allah di alam dunia. Kemudian dalam hadis tersebut dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya tidak ada seseorang pun yang mempunyai derajat lebih tinggi daripada keluarga Allah, yakni orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ma indallahi akramu, ya, min hamilil Quran. Tidak ada seseorang pun yang lebih tinggi derajatnya daripada orang yang sehari-harinya itu senantiasa memegang teguh berpedoman pada Al-Quranul Karim. Kita bayangkan bagaimana orang kemudian Rasulullah SAW bersabda, paman akromahum, barang siapa orang yang memuliakan keluarga Allah, ahlullah, yakni orang-orang yang senang baca Quran, faqad akromahullahu ta'ala wa a'tahul jannah, maka niscaya Allah akan memuliakan orang tersebut dan memberikan orang tersebut surga nanti di yaumil qiyamah. Jadi kalau ada kita, misalkan ada orang yang hari-harinya senang baca Quran, kita muliakan dia, kita senang sama dia, kita dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan dimasukkan ke dalam surga nanti di yaumil qiyamah. Segitu kita yang memuliakan ahlul Quran. Bagaimana kalau lisan kita yang setiap hari baca Quran? Bapak-bapak tahu kulit, ya, kulit hewan, kulit sapi dan sebagainya itu kan bisa dibikin jadi apapun, bisa jadi makanan, bisa jadi pakaian. Ya, kalau misalkan jadi makanan, ya, maka jadi bisa dimakan, ya. Tapi misalkan kulit tersebut kemudian disamak, tidak, kemudian dijadikan sampul daripada mushaf Al-Quran, kulit itu akan terbawa kemuliaannya sebab kemuliaan Al-Quranul Karim. Sampai kita juga nggak boleh megang tuh kulit kalau dia jadi sampul daripada Al-Quranul Karim, ya. Maka hadirin dirahmati oleh Allah, di antara kemuliaan bulan suci Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Barang siapa orang yang senantiasa kesehariannya itu berpedoman pada Al-Quran Al-Karim, insya Allah hidupnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian Rasul menyampaikan, dan barang siapa orang yang meremehkan ahlullah, yakni orang-orang yang senantiasa hari-harinya itu membaca Al-Quran Al-Karim, faqad ahanahumullahu ta'ala wa adkhalahun nar, maka niscaya Allah akan meremehkan dia nanti di yaumil qiyamah dan Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam api neraka. Dalam surah Taha Allah berfirman, ya, fama waman a'radu an dzikri, siapa orang yang berpaling dari peringatanku. Az-dzikr bi maknal Quran. Az-dzikr itu makna atau persamaan kata nama lain daripada Al-Quran. Barang siapa orang yang berpaling dari mengingatku, fa innalahum ma'isyatan donka, maka niscaya baginya ada kehidupan yang sempit. Walaupun hartanya banyak tapi hatinya sempit. Terutama nanti di yaumil qiyamah, dia akan diberikan kesempitan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika nanti dia dikubur akan diberikan kesempitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita mata nggak pernah mandang Quran, lisan tidak pernah baca Quran, bagaimana nanti kita ketika dikubur, ketika malaikat munkar nakir datang bertanya kepada kita, wa ma imamuka, apa pedoman hidup kamu? Kalau kita nggak mau baca Quran, kita nggak bisa jawab, Pak. Di yaumil qiyamah pun Quran tidak akan menjadi penolong kita, ya. Maka fa innalahu ma'isyatan donka, baginya ada kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, akan kami bangkitkan mereka nanti di yaumil qiyamah dalam keadaan buta. Kita kan belum pernah ke hari kiamat, ke padang mahsyar kita belum pernah. Jangankan di padang mahsyar, tengah malam jam 3 mau sahur, tiba-tiba mati lampu semuanya. HP kita yang ada cahayanya semua mati, nggak punya senter. Di dalam rumah kita sendiri yang hari-hari kita bolak-balik ke situ, yang terjadi apa? Walaupun di rumah kita sendiri bisa-bisa kita dalam keadaan gelap nabrak tembok, nabrak lemari, itu di rumah kita. Bagaimana nanti keadaan di padang mahsyar? Kita dibangkitkan dalam keadaan buta. Maka mereka protes kepada Allah. Ya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhan, wahai Allah, kenapa engkau bangkitkan kami sekarang dalam keadaan buta, padahal dulu waktu hidup di alam dunia kami bisa ngelihat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, kadzalika ataska ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yauma tunsa.
Dulu waktu hidup di alam dunia telah datang ayat-ayat kami, tapi engkau lalaikan, kau tidak mau baca tuh Quran. Fakadzalikal yauma tunsa, maka saat ini kalian aku lupakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang jadi permasalahannya, hadirin dirahmati oleh Allah, ya, setan ini, iblis alaihi laknah, nggak pengen kita dijadikan keluarga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan menipu daya kita. Orang yang sudah bisa baca Quran dibikin malas, sehingga hari-hari sampai bulan suci Ramadan pun bukan mushaf Quran yang dipegang, HP terus, YouTube terus, media sosial terus, lebih banyak buka HP. Ya, terlebih orang yang mohon maaf sudah sepuh, kemudian dia belum bisa baca Quran, dibikin sama setan itu perasaan gengsi untuk belajar. Malu saya belajar sudah usia seperti ini. Ya, kalau saya belajar nanti apa kata orang? Itu perasaan yang dibuat oleh setan dan bala tentaranya. Supaya kenapa? Supaya nanti di dalam kubur kita nggak bisa jawab. Supaya nanti di yaumil qiyamah Quran tidak menjadi penyafaat atau memberi pertolongan kepada kita, agar supaya kita menjadi teman mereka masuk ke dalam api neraka Jahannam. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa tidak usah panjang lebar. Mudah-mudahan cahaya Ramadan senantiasa bisa menerangi kita sampai kita ketemu bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Cahaya Quran senantiasa membimbing kita dengan taufik dan hidayahnya, agar kita bisa menjadi hamba Allah yang terus istiqomah dalam senantiasa melakukan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca satu suratul Fatihah. Semoga keberkahan malam ini, keberkahan bulan suci Ramadan ini, keberkahan Fatihah yang kita baca, segala hajat kita duniawiyah wal ukhrawiyah senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihata biniyati hibzi zahir wal batin wan nafsi wal ahli wal aulad wal amwal wad din wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahil karim antal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rabbana ya Karim ya mujibas sa'ilin ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram ya man la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Rabbana, pada malam hari yang begitu memiliki kemuliaan ini kami duduk bersimpuh di rumah-Mu yang agung ini ya Allah, mengharapkan penghapusan dan pengampunan atas dosa-dosa yang pernah kami perbuat di masa yang lalu. Ya Rabbana, sudah masuk 10 terakhir di bulan suci Ramadan, di mana baginda Rasul SAW menyatakan pada saat itu adalah pembebasan hamba-hamba Allah daripada siksa api neraka. Maka kami minta kepadamu ya Rabb, hindarkanlah kami kelak di yaumil qiyamah dari api neraka Jahannam-Mu ya Allah, beserta keluarga dan orang-orang yang kami sayangi. Ya Rabbana, kami masih sadari bahwasanya diri kami ini lemah dalam istiqomah beribadah kepadamu. Kalau bukan karena petunjuk yang Kau berikan kepada kami dalam hati kami yang bersinar ini ya Allah, tentu kami tidak akan bisa melakukan taat ibadah kepadamu ya Allah. Maka jangan pernah berhenti ya Rabbana, berikan petunjuk kepada kami semuanya, sehingga kelak di suatu waktu kami wafat menghadap berpulang ke rahmatullah membawa husnul khatimah dengan iman dan takwa dalam dada kami ya Rabbana. Ya Allah ya Karim, kelak di yaumil qiyamah di mana kedua kaki kami berpijak di padang mahsyar, jangan Kau palingkan wajah-Mu yang indah daripada hamba-Mu yang hina dina, yang penuh dosa dan kelalaian ini ya Rabbana. Pertemukanlah kami dengan baginda kami Rasulullah SAW di yaumil qiyamah, dan jadikanlah beliau sebagai penolong bagi kami di yaumil qiyamah. Ya Rasulullah,
qad daqat khillati adrikni ya Rasulullah, khudh biyadi, genggam tangan kami ya Rasulullah, bawa kami masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang-Mu ya Rabbana ya Karim. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa yang kami perbuat baik kami sadari ataupun tidak kami sadari, dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang terkadang kami perbuat dengan kesombongan dan kebanggaan. Ya Allah, ya Karim, juga dosa kedua orang tua kami, ya Rabbana, dosa guru-guru kami, dosa kaum muslimin muslimat. Ya Allah, Engkau yang maha luas samudra ampunannya. Maka jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, kepada siapa lagi kami akan meminta pengampunan dosa tersebut? Kabulkan segala doa-doa kami di malam yang mulia ini, ya Rabbana, bijahin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil haqqi wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kurangannya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.